Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait panduan kuliah kerja nyata Universitas Islam Indonesia Angkatan 73 yang akan dilaksanakan pada semester ganjil 2026-2027, terutama terkait dengan KKN tematik sertifikasi halal sehati. Dan sebelumnya, saya menyampaikan terkait dengan apa itu KKN. Jadi, KKN atau kuliah kerja nyata ini merupakan salah satu mata kuliah wajib universitas yang harus diambil oleh seluruh mahasiswa UII yang sifatnya adalah menggunakan konsep pemberdayaan dan nantinya bekerja di masyarakat. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL dan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dapat dilihat dalam slide ini. Untuk CPL sendiri, diharapkan nanti mahasiswa setelah selesai mengikuti kegiatan KKN dan juga nanti lulus seperti itu dapat memberikan atau merumuskan peran kontributif untuk memajukan masyarakat. Sedangkan untuk CPMK sendiri, ini ada 6 poin yang secara umum adalah nanti mahasiswa itu dapat memecahkan, mengidentifikasi masalah, kemudian memberikan solusinya dalam hal perencanaan, kemudian koordinasi, pelaksanaan, evaluasi, pertanggungjawaban. Selanjutnya adalah kedisiplinan. Dan yang tidak kalah penting adalah terkait dengan adab dan akhlak Islami, dakwah Islamiyah, kemudian bagaimana mahasiswa nanti bisa berinteraksi, berkomunikasi, menyesuaikan diri, dan yang terakhir itu adalah diharapkan mahasiswa nanti dapat memberikan kontribusi positif dan berkelanjutan. Nah, ini yang kemudian mahasiswa harus memahami di awal sebelum pelaksanaan KKN sehingga nanti KKN dapat berjalan dengan efektif. Nah, kemudian saya akan menyampaikan terkait dengan KKN tematik sertifikasi halal sehati. Nah, sebelumnya perlu saya sampaikan dulu bahwa sertifikasi halal sehati, sehati di sini maksudnya adalah sertifikasi halal gratis. Nah, apa ini? Ini adalah sebenarnya program pemerintah yang didasarkan pada Peraturan Menteri Agama ya, nomor 20 tahun 2021 khusus untuk usaha mikro dan kecil atau UMK dalam mengajukan sertifikasi halal ini melalui jalur pernyataan pelaku usaha atau self declare. Jadi pelaku usaha ini nanti ketika akan mengajukan sertifikasi halal maka dapat memilih uh, skema self declare ini yang uh, secara biaya itu nol, jadi tidak mengeluarkan biaya sepeser pun untuk pelaku usaha. Nah, dalam prakteknya, yang akan membantu dalam penerbitan sertifikasi halal ini itu adalah P3H atau pendamping proses produk halal. Nah, P3H ini nanti akan dilatih oleh LP3H, Lembaga Pendamping Proses Produk Halal. Di Universitas Islam Indonesia saat ini kita sudah memiliki LP3H yang secara umum tugasnya adalah untuk merekrut, kemudian melatih, dan juga mengkoordinasi P3H untuk nantinya dapat membantu pelaku usaha dalam menerbitkan sertifikat halal. Nah, KKN ini sejalan dengan semangat tersebut adalah untuk nantinya yang akan menjadi P3H adalah mahasiswa KKN. Jadi dengan demikian pengabdian ini sejatinya adalah pengabdian yang berbasis dakwah Islamiyah. Jadi nanti mahasiswa yang akan mendampingi pelaku usaha di suatu lokasi tertentu, lokasi KKN nantinya untuk dapat menerbitkan sertifikat halal untuk usaha mereka. Nah, inti dari KKN tematik sertifikasi halal sehati ini adalah seperti itu. Nah, sehingga tujuan utamanya itu adalah dalam rangka untuk dakwah Islamiyah dan pemberdayaan usaha mikro kecil atau UMK. Nah, dengan demikian nanti diharapkan pilar dalam kegiatan KKN ini adalah ada 3 yaitu soft skill,
kemudian empati, dan juga bagaimana bisa memberikan solusi masalah. Nah, kenapa ini kemudian penting untuk bisa dijadikan sebagai tema KKN adalah karena proses pengajuan sertifikasi halal ini adalah full digitalisasi, jadi berbasis web. Dan kita tahu bahwa pelaku usaha ini memiliki kemampuan yang berbeda-beda, sehingga diharapkan dengan adanya pendampingan dari P3H yang adalah mahasiswa KKN, nanti proses sertifikasi halal ini dapat dilakukan oleh pelaku usaha dengan kemudahan-kemudahan yang nanti diberikan seperti itu. Kemudian Sehati tadi sudah saya sampaikan adalah sertifikasi halal gratis. Nah, ini eh, adalah program yang dibuat oleh BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia. Dan ini 0 rupiah. Jadi tidak akan membebani pelaku usaha mikro dan kecil. Dan dengan demikian nanti sertifikasi halal ini uh, dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan juga nilai jual produk. Jadi nanti adik-adik mahasiswa uh, akan mendampingi, kemudian akan membantu pelaku usaha di lokasi KKN untuk dapat menerbitkan sertifikat halal yang melalui jalur Sehati. Nah, dengan demikian, nanti selama program pelaksanaan KKN yang secara total itu ada 32 hari, akan dibagi menjadi 3 fase atau 3 periode, 3 tahapan untuk pelaksanaan KKN tematik ini. Nah, fase yang pertama yaitu adalah pelaksanaan. Nah, untuk dapat mendampingi pelaku usaha, nanti adik-adik sekalian akan kami bekali. Kami dari LP3HUII nanti akan membekali adik-adik sekalian dengan kompetensi untuk dapat mendampingi pelaku usaha. Jadi nanti akan ada pelatihan pendamping proses produk halal. Nah, setelah pelatihan nanti akan ada post-test, kemudian ketika dinyatakan lulus dan kompeten, maka nanti akan kami ajukan untuk mendapatkan nomor registrasi dari BPJPH. Jadi nanti uh, adik-adik mahasiswa sekalian yang tergabung dalam KKN tematik ini akan memiliki nomor registrasi resmi dari BPJPH sebagai pendamping proses produk halal. Dan ini nanti bisa digunakan bahkan setelah KKN selesai. Jadi adik-adik sekalian nanti nomor registrasinya itu berlaku bukan hanya pada saat KKN, tetapi bisa digunakan seterusnya. Oke, nah setelah itu, setelah mendapatkan nomor registrasi, maka nanti akan ada persiapan instrumen, kemudian survei lapangan untuk mengetahui kondisi dan sebaran UMKM di lokasi KKN. Jadi nanti akan dipetakan di mana saja pelaku usaha itu, terutama yang UMK, yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman, dengan syarat-syarat tertentu yang nanti akan dipelajari, sehingga nanti saat pelaksanaan itu sudah terstruktur, kemudian dapat dilaksanakan dengan efektif dan juga efisien. Nah, fase 2 yaitu adalah pelaksanaan. Nanti adik-adik sekalian akan terjun ke masyarakat sesuai dengan daftar yang tadi sudah dimiliki untuk berproses mengidentifikasi terkait dengan kebutuhan dan juga hal-hal apa saja yang diperlukan dalam pengajuan. Jadi nanti akan mengidentifikasi, terjun ke lokasi dan mengidentifikasi kebutuhan dari UMK. Nah, pada saat yang sama nanti karena ini adalah KKN tematik, program yang harus dilaksanakan itu bukan hanya sekedar untuk membantu penerbitan sertifikat halal, tetapi nanti adik-adik mahasiswa KKN juga diharapkan dapat melakukan edukasi. Yang ini sejatinya sendiri adalah merupakan dakwah Islamiyah yang menjadi salah satu program pokok juga di dalam pelaksanaan KKN. Jadi nanti mengedukasi pentingnya sertifikasi halal, kemudian bahwa ini merupakan salah satu
hal yang memang harus eh, dimiliki ketika UMK ini nanti menghasilkan produk yang akan dijual ke masyarakat. Jadi untuk memastikan kehalalan dari produk mereka. Kemudian setelah identifikasi dilakukan dan juga persyaratan sudah dipenuhi, maka selanjutnya adalah mengeksekusi pendaftaran eh, sertifikasi halal melalui aplikasi yang disediakan oleh BPJPH yang kita sebut dengan aplikasi Si Halal. Nah, setelah dokumen-dokumen diajukan, maka proses penerbitan sertifikasi halal di BPJPH itu secara aturan itu maksimal adalah 12 hari. Tetapi dalam prakteknya, eh, jika memang pengajuannya itu sudah lengkap, bisa kurang dari itu. Jadi bisa kurang dari 1 minggu. Nah, nantinya diharapkan adik-adik peserta KKN tematik ini bisa mengatur waktu sedemikian rupa sehingga pelaksanaan selama 32 hari ini eh, cukup untuk memproses sertifikasi halal bagi pelaku usaha UMK di lokasi KKN, sehingga nanti luaran program berupa sertifikat halal ini bisa didapatkan pada hari pelaksanaan KKN. Jadi nanti di akhir, di minggu terakhir diharapkan sudah mendapatkan luaran dan juga laporan. Nah, ini adalah masuk fase yang ketiga, yaitu ketika luaran itu sudah didapatkan, kemudian kegiatan-kegiatan sudah dilaksanakan, maka nanti ada penyusunan laporan, kemudian penyerahan sertifikat ke UMK yang didampingi. Nah, kemudian selanjutnya akan saya sampaikan terkait dengan identifikasi dan sosialisasi program Sehati ini. Jadi, adik-adik sekalian yang menjadi sasaran itu adalah usaha dengan skala mikro atau kecil dan produk yang berupa makanan atau minuman dan beresiko rendah serta belum memiliki sertifikasi halal. Nah, beresiko rendah di sini adalah resiko terkait dengan bahan baku terutama. Jadi bahan baku yang sudah dipastikan kehalalannya, kemudian proses pengolahannya juga sederhana dan belum memiliki sertifikasi halal, maka nanti ini adalah menjadi kriteria uh, yang akan pelaku usaha yang akan didampingi. Selanjutnya adalah strategi edukasi. Jadi nanti adik-adik sekalian akan menyampaikan kenapa kok sertifikat halal ini menjadi sesuatu yang akan memberikan nilai tambah bagi produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha dan bagaimana nantinya terkait dengan regulasi yang dimiliki oleh pemerintah dan bagaimana nanti kita bisa eh, mengarahkan kepada pelaku usaha untuk dapat memenuhi persyaratan-persyaratan dengan bantuan dari adik-adik mahasiswa sekalian. Baik, secara prakteknya nanti algoritma untuk identifikasi UMK yang potensial nanti kira-kira adalah seperti ini. Jadi yang pertama, mengidentifikasi UMK di wilayah KKN. Ketika sudah teridentifikasi, maka adik-adik sekalian harus bisa mengevaluasi apakah UMK ini memproduksi makanan atau minuman. Kalau iya, berarti bisa dilanjutkan prosesnya. Kalau tidak, nanti mencari UMK yang lain. Jadi, khusus untuk sertifikasi halal gratis ini, yang memenuhi kriteria itu adalah pelaku usaha yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman, bukan yang lain. Jadi, kalau misalnya jamu itu tidak bisa, sehingga harus spesifik makanan atau minuman. Nah, selanjutnya, apakah bahan baku yang digunakan itu jelas kehalalannya? Jika iya, oke, maka bisa dilanjutkan. Kalau tidak, nah maka perlu adanya edukasi. Nah, edukasi ini juga adik-adik sekalian nanti yang berperan dan menjadi program dari adik-adik sekalian selama program KKN ini. Nah, ketika sudah jelas kehalalannya, maka apakah sudah memiliki NIB atau nomor induk berusaha? Nah, nomor induk berusaha ini merupakan syarat wajib untuk mengajukan sertifikasi halal. Nah, kalau belum, nah maka nanti eh, adik-adik juga yang akan membantu proses pembuatan NIB ini. Nah, proses pembuatan NIB ini juga akan menjadi salah satu materi pelatihan sehingga nanti adik-adik sekalian sudah dibekali dengan kemampuan ini sebelum penerjunan KKN.
Nah, jika sudah siap NIB-nya, maka siap untuk masuk program Sahati untuk bisa diterbitkan sertifikat halalnya. Nah, nantinya pengajuan itu full melalui sistem, melalui web, si halal namanya. Jadi, portal si halal itu nanti kira-kira seperti ini. Nah, ini nanti akan ada dua akun, akun yang dimiliki oleh pelaku usaha dan akun yang dimiliki oleh adik-adik sekalian sebagai P3H. Jadi, nanti pelaku usaha akan menginputkan semua data yang diperlukan, meliputi aspek legal, perizinan, kemudian eh, produk yang dihasilkan, bahan baku, proses pembuatan, dan identifikasi titik-titik terkait dengan kehalalan. Jadi nanti akan ada juga sistem penjaminan produk halal itu di dalam proses pembuatannya dan juga bagaimana pengemasannya dan seterusnya. Sehingga nantinya tahapannya itu adalah membuat akun atau login pelaku usaha. Kalau untuk akun adik-adik sekalian nanti ketika sudah mendapatkan nomor registrasi itu otomatis juga akan memiliki akun sebagai pendamping. Nah, setelah itu input data terkait dengan usahanya, makanan dan minuman, kemudian juga input data terkait dengan NIP. Setelah itu mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan dan submit. Nah, proses ini relatif sederhana dan insya Allah tidak membutuhkan waktu lama di dalam eksekusinya. Adik-adik sekalian nanti juga bisa mengikuti tutorial yang ada di YouTube yang ini disediakan oleh BPJPH, bagaimana input data di si halal, sehingga nanti diharapkan adik-adik sekalian sudah familiar dengan sistemnya dan mempermudah dalam pelaksanaan eksekusi di lapangan. Nah, ini adalah luaran dan juga laporan. Jadi luaran untuk KKN tematik sertifikasi halal ini tentu saja adalah sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH. Seperti ini nanti bentuknya. Kemudian laporan pengabdian, nah ini sesuai dengan format yang disediakan oleh Pusat KKN di PPM UII. Nanti silahkan bisa dibaca buku panduannya. Di sana lengkap apa saja yang harus dicantumkan, terutama terkait dengan bagaimana mendeskripsikan program dan bagaimana pelaksanaan program. Jadi diuraikan bagaimana mulai dari persiapan, kemudian pelaksanaan, evaluasi yang disertai dengan foto, kegiatan atau dokumen. Jadi nanti adik-adik dalam melaksanakan program KKN ini diharapkan bisa mendokumentasi dengan baik sehingga nanti bisa dicantumkan di dalam laporan. Nah, kemudian yang terakhir dan ini mohon dapat diperhatikan bahwa nanti adik-adik sekalian ketika mengikuti KKN itu terjun ke masyarakat. Dan terjun ke masyarakat itu artinya adik-adik sekalian membawa nama UII, nama alma mater. Sehingga nanti kami harapkan dapat menjaga marwah alma mater di lokasi KKN nantinya. Berikut 4 hal yang mungkin bisa dijadikan sebagai acuan. Yang pertama adalah disiplin. Jadi nanti adik-adik kalau misalnya ada janji gitu dengan pelaku usaha, mohon bisa hadir dan tepat waktu sesuai dengan yang dijanjikan. Kemudian juga terkait dengan pengajuan sertifikasi halal ini karena waktu KKN ini adalah 32 hari sehingga ini sebenarnya diharapkan cukup, tetapi nanti dengan pengaturan waktu insya Allah bisa terlaksana dengan baik. Kemudian interaksi sosial. Jadi nanti dalam berinteraksi dengan masyarakat, mohon untuk dapat menjunjung tinggi sopan santun dan menghargai kearifan lokal yang ada di masyarakat setempat. Kemudian etika berpakaian, nah, menggunakan jas alma mater sehingga jelas bahwa identitas adik-adik sekalian itu adalah dari UII. Kemudian juga berpakaian sesuai dengan syariat Islam sehingga mohon nanti dapat hal ini diperhatikan selama proses penerjunan di lokasi KKN. Dan yang paling penting itu adalah menjaga nama baik UII. Jadi apapun yang dia dilakukan itu adalah representasi dari mahasiswa UII sehingga mohon bisa menunjukkan nilai-nilai keislaman dan kecendekiawan universitas. Nah, adik-adik sekalian, itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan teknis untuk pelaksanaan KKN secara umum. Nanti bisa secara lengkap dibaca di buku panduan. Nah, saya nanti yang akan menjadi dosen pembimbing lapangannya. Insya Allah untuk hal-hal yang terkait dengan teknis, kita nanti akan banyak membicarakan, terutama mulai dari saat pembekalan
Kemudian pelatihan, pelatihan menjadi P3H nanti juga akan dari kami. Saya juga akan mendampingi sehingga nanti diharapkan KKN tematik sertifikasi halal ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat dan nantinya bisa menjadikan ladang dakwah dan juga bagaimana kita bisa menanamkan nilai-nilai keislaman selama proses pelaksanaan kuliah kerja nyata yang nantinya bukan hanya sekedar memenuhi kewajiban tetapi juga dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan di masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.